Haleluya, puji Tuhan, kita bersyukur sebab hari ini hari yang Tuhan sudah jadikan buat saya dan saudaraku. Haleluya. Yeay. Oh, oh. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Oh, oh, oh. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Haleluya. Terima kasih buat sukacitamu Tuhan bagi kami. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersikap. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersikap di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Oh, oh, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, sekarang bersuka citalah, sekarang bersuka citalah. Yeay. Terima kasih buat sukacita Tuhan yang senantiasa mengalir dalam hidup kami. Sehingga lewat sukacita itu hidup kami semakin hari semakin diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami akan menikmati hadirat-Mu lebih lagi. Mari Engkau terus yang akan memberkati hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Dan berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh
Allah Engkau terus membentuk seturut dengan kehendak-Mu. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, bila hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan namamu. Haleluya. Ini hidupku, biarlah selalu memuliakan nama-Mu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Hidup kami bentuk sesuai rencana-Mu, Yesus. Ya Rabba-rabba-rabba-rabba-rabba-se. Ya Haleluya. Bahwa hidup kami Tuhan hari-hari ini selalu menyenangkan akan Tuhan. Bahwa hidup kami hari-hari ini Tuhan untuk menjadi yang selalu terbaik bagi orang lain yang ada di sekitar kami. Terima kasih. Ini kerinduan hati kami. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu,
Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Engkau mengumpulkan kami pada saat ini untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Kami telah menaikkan segenap puji-pujian kami ke hadirat-Mu, kiranya Kau berkenan. Dan hari ini Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar sesuai dengan kehendak-Mu, dan berikan kami hati yang teguh untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama berkata amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kembali kita diizinkan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih saya boleh berbicara pada ibadah online ini, suatu kehormatan bagi saya, sehingga saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, hari ini saudaraku, saya berikan khotbah saya pada hari ini adalah hal terpenting kedua. Ya, hal terpenting kedua. Tentu ada hal terpenting pertama. Nah, saudara, tapi karena semua orang punya pikiran yang berbeda dan tentu saja punya perbedaan perspektif, perbedaan pikiran, perbedaan pendapat, maka kita tidak bisa menyatakan bahwa mana yang paling penting menurut ini, mana yang paling terpenting menurut itu. Tentu kita semua akan berbeda-beda. Sehingga saya akan memberikan judul khotbah ini, ya, tepatnya hal terpenting kedua menurut Tuhan Yesus selama Yesus masih hidup di dunia sebagai manusia. Ya, saudaraku, tentu ada prioritas-prioritas dalam kehidupan Yesus, dan itu yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Kenapa saudaraku? Kalau itu penting bagi Yesus, maka itu juga penting bagi kita. Kalau itu penting bagi Yesus, kita tidak boleh mengabaikan hal tersebut. Ya, jadi kita akan belajar hari ini apa yang terpenting di dalam kehidupan Yesus selama dia 33 tahun berada di dalam dunia. Ya, karena apa sebabnya saudaraku? Karena di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 29, saya bacakan ayat ini. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya ini, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tujuan akhir dari kekristenan adalah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, ini harus kita ingat dalam hidup kita. Tujuan akhir kehidupan Kristen bukan banyaknya berkat. Kehidupan Kristen pada akhirnya bukan kenyamanan hidup kita. Tujuan akhir dari kehidupan kekristenan kita adalah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, itu harusnya menjadi pergumulan kita setiap hari. Saudaraku, ada perbedaan orang yang bertumbuh dengan sadar dengan orang yang bertumbuh dengan tidak sadar. Kita tidak seperti pohon, kalau ditanam pasti tumbuh. Kita ditaruh bibit di tanah, nanti dia tumbuh juga. Kita tidak bisa seperti itu. Kalau kita sudah lahir baru dalam Kristus, menjadi tanggung jawab kita untuk bertumbuh. Ya, tidak bisa dibiarkan begitu saja, nanti kan juga bertumbuh. Menurut ukuran waktu, sesuai dengan waktunya, nanti bertumbuh juga. Di dalam kekristenan tidak seperti itu. Pertumbuhan adalah sebuah tanggung jawab. Ya, bertumbuh untuk menjadi serupa dengan Kristus itu adalah sesuatu yang diusahakan dengan sadar terus bertumbuh ke arah Kristus. Ya, dengan sadar terus bertumbuh untuk menjadi serupa dengan gambaran Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Tentu bukan gambaran secara fisik, berjenggot dan memakai jubah dan lain-lain, bukan itu ya, bukan itu esensinya. Tetapi serupa dengan Kristus, artinya seperti dalam kitab Filipi pasal 2, itu rendah hati dan rela mati seperti Tuhan Yesus ketika dia berada dalam dunia ini. Nah, puji Tuhan. Nah, kembali ke topik saya saudaraku, bahwa ada hal terpenting yang kedua, karena itu pasti ada hal terpenting yang pertama. Apa hal terpenting pertama bagi Yesus selama Tuhan Yesus berada dalam dunia ini? Saudaraku, saya boleh katakan, dan kita semua pasti sepakat dan setuju, tujuan utama Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini adalah untuk menebus manusia.
Hanya itu yang ada dalam pikiran Yesus, yang terutama. Nanti kita melihat yang kedua apa. Itu yang terus ada dalam pikiran Tuhan Yesus. Menebus manusia, mengadakan pendamaian antara Bapa dengan manusia. Ya, itulah sebabnya saudaraku, Tuhan Yesus harus turun ke dalam dunia ini. Nah saudaraku, mengampuni dosa itu tidak hanya bisa dilakukan dengan perkataan. Ya, Tuhan tidak bisa berkata, aku ampuni engkau, semua dosamu saya ampuni. Atas dasar apa? Ya, sementara kita memiliki dosa yang harus dihukum. Firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Setiap kali kita berdosa, kita layak untuk dihukum maut. Jadi tidak bisa serta-merta Tuhan berkata, ya saya ampuni engkau. Ya, saudaraku, ya, itu sudah sebuah ketetapan yang Tuhan tetapkan. Ya. Menciptakan alam semesta itu Tuhan kerjakan hanya dengan perkataan. Ya. Jadilah terang, jadilah benda-benda penerang di langit. Saudara bayangkan galaksi, ya, berbagai-bagai galaksi. Ada Bima Sakti, ada Magellan, ada Andromeda, dan berbagai galaksi yang lain yang belum ditemukan. Alam semesta ini tidak terbatas, begitu luas. Bahkan manusia belum selesai mengeksplor alam semesta sampai dengan hari ini. Saudara tahu, diciptakan hanya dengan sebuah kalimat. Jadilah benda-benda penerang di langit. Saudaraku, lalu jadilah bintang-bintang bertaburan hanya dengan sebuah kalimat. Jadilah benda penerang di langit. Jadi tak 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 tak. Tapi untuk mengampuni dosa tidak bisa dengan berkata saya ampuni. Dia harus turun dari tahtanya, menjadi serupa dengan manusia, menjadi hina seperti dengan ciptaannya. Saudaraku, dibandingkan dengan Allah yang mulia, ciptaan itu hina. Menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, dan mati sebagai manusia. Dan bukan hanya mati biasa, dia harus mati dengan kesakitan yang luar biasa. Untuk apa? Untuk bisa berkata kepada manusia, aku ampuni dosamu. Saudaraku, jadi betapa luar biasa pengampunan ini. Alam semesta hanya dengan sebuah kalimat, tapi mengampuni dosa kita, menebus kita, mendamaikan kita dengan Bapa, itu dia harus turun. Seluruh hidupnya turun. Ya saudaraku, dengan meninggalkan kealahannya, mencopot semua keberadaannya sebagai Allah, dan menjadi serupa dengan manusia. Mati untuk menebus kita. Jadi saudaraku, apa yang Tuhan kerjakan? Apa yang Tuhan kerjakan dalam dunia ini, hal yang utama adalah menebus kita. Ya, saudaraku, jadi prioritas Tuhan Yesus ketika ada dalam dunia ini, pertama, kita ngelihat yang kedua. Yang pertama, dia menebus kita. Jadi saudaraku, saudara lihat ketika dia hidup di dunia ini, itu saja, manusia, keselamatan jiwa-jiwa, keselamatan. Saudaraku, sehingga itu pun harusnya menjadi prioritas dalam hidup kita. Pernahkah, betapa seringkah dalam hidup kita, saudaraku, menjadikan keselamatan jiwa-jiwa menjadi prioritas utama kita. Saudaraku, mari kita belajar untuk menempatkan hal ini juga menjadi hal yang utama. Kalau bagi Yesus ini adalah hal utama, maka sebuah kewajiban bagi kita untuk menjadikan ini juga hal yang utama. Saudaraku, berapa sering kita berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa? Ya mungkin sering, tapi apakah doa itu sebuah doa jeritan hati, atau hanya sebuah doa formalitas, doa seremonial? Tuhan selamatkanlah jiwa-jiwa, Tuhan selamatkanlah. Saudaraku, atau betul-betul sebuah teriakan dari dalam hati, seolah-olah anak kita sendiri yang pasti masuk neraka, seolah-olah keluarga kita yang kita cintai yang akan hilang kalau dia tidak diselamatkan. Apakah sebuah jeritan kuat seperti itu? Saudaraku, itu harus menjadi prioritas kita. Itu harus menjadi hal yang utama. Seberapa dalam kita terlibat dalam rencana Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Saudaraku, saya taruh dalam catatan saya ini, saudaraku, kita harus ada di jalur yang benar. Menjadi Kristen itu harus ada di jalur yang benar. Yaitu apa? Terlibat dalam rencana Bapa untuk menyelamatkan manusia. Itu di track yang benar. Saudaraku, begitu banyak orang Kristen
tidak berada di track ini, ya. Dari satu ibadah ke ibadah lain, mencari hadirat Tuhan, mencari kesenangan, mengharapkan berkat pada hari Selasa, Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Nanti Minggu cari berkat lagi, senang sekali dengan hadirat Tuhan, senang dengan jamahan, lalu kerja seperti biasa, semoga diberkati sepanjang minggu. Minggu depan cari berkat lagi dalam hadirat Tuhan. Saudaraku, pernahkah kita menempatkan diri kita, seberapa seringkah dan apakah itu menjadi prioritas kita, menjadikan terlibat dalam rencana Bapa untuk penyelamatan jiwa-jiwa itu sebagai prioritas utama? Saudaraku, apakah mari kita membuat diri kita sesering mungkin dan menjadi prioritas kita, menjerit untuk jiwa-jiwa, berseru untuk keselamatan mereka yang belum diselamatkan. Bahkan kita harus terlibat langsung di dalamnya. Ada sebuah ayat dalam Alkitab, saudaraku, saya tidak perlu bacakan, bahwa apa? Kalau kita tidak mengumpulkan bersama-sama dengan dia, berarti kita mencerai-beraikan. Ya. Barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, kata Tuhan, ia mencerai-beraikan. Jadi kalau kita tidak mengumpulkan bersama dengan Tuhan, ya saya percaya dalam hal ini dalam rangka mengumpulkan gandum-gandum di ladang untuk kerajaan sorga, mengumpulkan jiwa-jiwa untuk dituai bagi kerajaan sorga. Tuhan berkata, kalau engkau tidak mengumpulkan bersama dengan aku, engkau mencerai-beraikan. Kalau engkau tidak di pihakku, berarti engkau melawan aku. Wah, tajam sekali firman ini, saudaraku. Mari kita dengan segera, dengan segenap hati, terlibat di dalam rencana penyelamatan jiwa-jiwa. Dengan segala talenta dan kemampuan yang kita bisa kerjakan. Ya, memang tidak semua orang mengumpulkan batu dalam pembangunan. Ya, tetapi paling tidak, kita terlibat dalam segala hal dalam rencana ini, saudaraku, dalam mengumpulkan jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Ikutlah terlibat dalam doa yang kuat dan intens dengan Tuhan untuk jiwa-jiwa. Saudaraku, karena ini benar-benar yang menjadi prioritas Tuhan selama hidupnya di dunia ini. Kalau itu menjadi prioritas Tuhan, maka itu juga harus menjadi prioritas kita. Nah, sekarang yang kedua. Ya. Selama Tuhan Yesus di dunia, apa yang Tuhan kerjakan? Saudaraku, saudara tahu, selain dia terus menerus dan sampai mati hidupnya untuk jiwa-jiwa, saudara tahu, hal terpenting kedua yang juga menjadi hal terpenting kedua bagi kita, apa itu, saudara? Hubungan intens dengan Bapa. Saudaraku, kalau saya bacakan di dalam kitab Markus pasal yang pertama ayatnya yang ke-35, ini mewakili berbagai ayat yang ada, saudaraku. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar, prioritasnya berdoa. Kadang di tengah pelayanan, di tengah orang yang begitu banyak mencari dia tinggalkan untuk berdoa. Saudaraku, dia terus-menerus lekat dengan Bapa sebagai suatu hal yang menjadi kebutuhan yang terbesar dalam hidupnya. Saudaraku, bahkan ketika dia di atas salib, ada sebuah teriakan yang dia serukan kepada Bapa. Dia berkata, Eloi, Eloi. Ya, kali pertama Tuhan Yesus berkata Tuhan kepada Bapaknya adalah ketika dia di atas salib. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa? Karena dia merasakan hubungan yang terputus dengan Bapa saat itu. Jadi saudaraku, sebuah jeritan, sebuah penderitaan keras bagi dia, melebihi kesakitannya ketika dia dipaku, melebihi kesakitannya ketika dicambuk, adalah saat dimana Bapa meninggalkan dia sendirian di atas salib. Dia berseru dengan parau, dengan kesakitan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku, kesakitan yang lain udah gak terasa sudah, karena kesakitan ditinggalkan Bapa jauh lebih sakit bagi dia. Karena kenapa? Bapa adalah sebuah kebutuhan utama. Jadi saudaraku, banyak manusia tidak sadar ketika putus hubungannya dengan Bapa dan tidak merasa apa-apa. Mari kita menjadikan hal ini yang menjadi terutama di dalam hidup kita. Ya, terutama kedua, hubungan yang intens, hubungan yang bergairah, hubungan yang terus-menerus dengan Bapa sorgawi kita.
Bukan sebuah hubungan seremonial, saudaraku. Bapa di sorga lalu bicara lalu selesai. Tidak, tapi sebuah gairah yang kuat kepada Bapa kita. Itu yang terus-menerus harus kita bangun. Saudaraku, sadarkah kita akan hal ini? Mari kita seperti Tuhan Yesus. Jika Tuhan melakukannya, berarti juga wajib bagi kita. Dan semakin kita dewasa dalam Tuhan, semakin kita sadar bahwa ini adalah sebuah kebutuhan yang utama. Saudara, adalah hal yang sangat menyedihkan kalau ada orang bisa terpisah dari Tuhan, ya terpisah dari Bapa dalam arti tidak pernah lagi berdoa, tidak pernah lagi bersekutu, lalu hidup dengan damai sejahtera, ya hidup dengan senang-senang saja. Doanya pun sebuah doa seremonial, doanya pun ya doa makan, doa tidur dan lain-lain. Menyedihkan sekali, saudaraku. Padahal hubungan dengan Bapa di sorga itu adalah hal yang sangat penting. Saudaraku, jadi pertanyaannya, saudara, adalah seberapa jauh, seberapa kuat, seberapa usaha kita untuk kita menjalin hubungan kita dengan Bapa di sorga. Ya, dalam doa tentu saja, dalam pembacaan Alkitab, dalam setiap perenungan, dalam segala hal, mari kita terus-menerus mencari wajahnya Bapa di sorga. Bukan berarti kita tidak bekerja dan melakukan tanggung jawab kita di dunia ini. Tetap saja, ya. Ada satu kisah tentang Henok di dalam kitab Kejadian. Saudaraku, dia hidup bergaul dengan Allah, ya. Padahal dia punya anak dan punya istri dan punya pekerjaan dan punya kewajiban duniawi yang lain. Dia tetap kerjakan, tetapi dia bisa bergaul dengan Allah sampai Allah mengambil dia sebelum waktunya. Saking mereka lekatnya minta ampun. Jadi bisa. Tidak bisa kita mengatakan, aduh saya sibuk, aduh saya ini. Tidak. Kita bisa, saudaraku. Kita mencari cara, bagaimana caranya supaya kita tetap punya hubungan dengan Tuhan. Nah, ada satu kisah di dalam Alkitab, saudaraku, tentang seseorang yang berani mati demi hubungannya dengan Tuhan. Ya, Daniel. Kita sudah pernah tahu kisahnya. Saya bacakan ayatnya, saudaraku. Ini bagian terakhir ya, karena hanya ada 2. Kitab Nabi Daniel, saya bacakan saudara. Kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Ketika itu orang-orang mencari kesalahan pada Daniel dan dikatakan, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Hanya didapati satu kesalahannya. Dia terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Saudara, cuma itu salahnya. Kalau orang cari kesalahan kita gampang sekali dapat ya, langsung ketemu. Daniel dicari kesalahannya, enggak ketemu-ketemu. Dalam hal pemerintahan, apakah dia pernah korupsi, kolusi, nepotisme, ya dan lain-lain dan ini itu tidak ketemu. Hanya ada satu kesalahannya. Dia berdoa terus. Hubungannya dengan Allahnya itu menjadi kesalahannya. Akhirnya saudaraku, kawan-kawan Daniel yang juga pejabat-pejabat raja Darius pada waktu itu, mereka bersekongkol lalu mereka menghadap raja dan berkata begini, Tuanku raja, hendaklah dibuat sebuah peraturan. Barang siapa dalam 30 hari ini meminta selain kepada raja, saudaraku, ini sudah betul-betul aneh sekali. Dilarang meminta selain kepada raja. Kalau kedapatan meminta kepada Allahnya, kepada manusia, kepada dewa tuangan dan kepada dewa ini, kalau didapati, maka orang itu harus dilemparkan ke dalam gua singa. Saudaraku, dan anehnya raja pun langsung menyetujui. Saudara, ini permintaan aneh sekali. Bayangkan, tidak boleh bermohon kepada siapapun kecuali kepada raja. Ya kalau sakit mintanya sama raja, butuh uang mintanya sama raja, hubungan dipulihkan minta sama raja. Ya dalam 30 hari. Minta supaya kebunnya diberkati, minta sama raja. Dan anehnya raja menyetujui hal ini. Ya, saudaraku, raja mengeluarkan cincinnya dan distempel sehingga peraturan ini tidak bisa dibalik lagi. Sudah ditetapkan selama 30 hari ke depan. Arahnya diarahkan kepada Daniel. Dan saudaraku, saudara tahu kisahnya. Di dalam ayatnya yang ke-11 saya bacakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya.
demi didengar Daniel. Jadi waktu Daniel dengar surat itu dibacakan, peraturan itu dibacakan, dan ketika jamnya tiba untuk beribadah, dia seperti tidak menggubris, dan memang tidak menggubris sama sekali. Ya, baginya Tuhan itu adalah raja atas semesta alam. Kalau hanya Raja Darius, dia abaikan begitu saja. Ya, karena kenapa? Saat itu raja sedang mengeluarkan perintah yang berlawanan dengan perintah sang maharaja Allahnya. Saudaraku, demi didengar Daniel, surat perintah itu tetap saja berlaku seperti biasa. Dia naik ke atas tingkapnya dan dia berdoa menghadap ke Yerusalem seperti biasa. Seolah-olah surat itu tidak ada. Dan saudaraku, memang itu yang diincar. Ketika Daniel sedang berdoa, bergegas-gegaslah para penentangnya ini. Mereka membuka pintu dan mendapati Daniel sedang berlutut dan berdoa. Jelas dia melanggar perintah raja. Saudaraku, demi hubungannya dengan Allahnya, Daniel rela mati. Saudaraku, ini perkataan yang kuat sekali. Demi hubungannya dengan Allahnya, demi sebuah hubungan dengan Allahnya, Daniel rela mati. Bukankah bisa saja Daniel minta izin kepada Tuhan? Tuhan, saya kan harus taat kepada Tuhan, kepada atasan saya. Izinlah Tuhan 30 hari untuk tidak berdoa. Izin Tuhan 30 hari untuk tidak berdoa. Maka Tuhan pun memberi izin Daniel tidak ke gereja selama 30 hari. Izin Daniel tidak berdoa menghadap Yerusalem selama 30 hari demi mentaati peraturan itu. Tapi tidak, ya. Dan Tuhan menghargai imannya. Bagi Daniel lebih baik berhadapan dengan singa daripada harus putus hubungan 30 hari dengan Bapa. Saudaraku, dia rela mati. Dan saudara silahkan baca kelanjutan kisahnya. Daniel diselamatkan dari gua singa tersebut. Ya, dia masuk tetap ke dalam ke gua singa, tapi singa-singa itu tidak memakan dia. Ya, Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang mau bertarung demi dia, ya. Bertarung, ya, bukan bertarung beneran. Jadi saudaraku, seberapa jauh dan seberapa dalam dan seberapa besar usaha kita untuk tetap punya hubungan yang intens dan bergairah dengan Bapa kita. Saudaraku, mari kita menjadikan itu prioritas dalam hidup kita. Prioritas yang pertama adalah kita ikut terlibat dalam rencana Bapa penyelamatan jiwa-jiwa. Dan yang kedua, seperti Tuhan Yesus, jadikan Bapa menjadi sumber pengejaran kita setiap hari. Terus menerus mengejar Bapa, terus menerus berdoa, terus menerus menjalin hubungan yang intens dengan Raja Bapa kita di sorga. Ke gereja harus, berdoa harus. Saudaraku, berdoa bersama dalam gereja. Ya, kalau saat ini mungkin sudah bisa kita, ya. Berkumpul bersama saudara-saudara seiman memang layak kita kerjakan. Tetapi saudaraku, hubungan pribadi dengan Bapa itu harus menjadi prioritas kita. Puji nama Tuhan saudara-saudaraku, dan mari kita bersama-sama mengejar hal ini. Mari kita mengerjakan ini untuk kemuliaan Raja kita. Dan kiranya kita terus bertumbuh. Mereka yang mau bertumbuh, mereka pasti akan bertumbuh. Karena pertumbuhan kita bukan otomatis. Ya, dalam Alkitab ada berkata begini, semoga Allah tetap menjaga kita sehingga kita didapati tak bercacat dan tak bercela. Semoga. Saudara tahu kenapa ada kata semoga? Karena itu pun tidak bergantung kepada Allah sendiri. Keselamatan hanya oleh Allah. Tapi untuk pertumbuhan itu melibatkan kita. Sehingga Rasul Paulus menulis semoga. Karena itu juga bergantung pada kita. Mari kita memiliki hati untuk itu. Bagi jiwa-jiwa yang tersesat dan hubungan yang kuat dengan Bapa di sorga. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa dalam sorga, tanamkan firman Tuhan dalam hati kami dan jadikan kami anak-anak Tuhan yang mengerjakan firman Tuhan. Tuhan tolong kami. Kami percaya Roh Kudus ada dalam diri kami yang memampukan kami. Sehingga kami bisa mengerjakannya. Kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan bawa kami dalam seluruh kehendak Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami rindu, kami melekat, dan kami pada akhirnya nanti menjadi serupa dengan Yesus di dalam segala hal. Berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati yang segala berhubungan dengan kami. Karena kami adalah anak-anak Tuhan yang
telah dipilih dan ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan anak-anak Tuhan, mari tadahkan tangan saudara untuk menerima berkat. Kiranya kasih karunia Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita pada kedatangannya yang kedua kali di awan-awan. Yang percaya sama-sama berkata, amin.